Selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, Ibu punya pantun untuk kalian semua. Ada roti di dalam toples. Toplesnya cantik, bergambar ikan. Mari kita belajar IPS, karena IPS itu asik dan juga menyenangkan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apa sih sebenarnya mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan status yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain di dalam masyarakat. Nah, hasil dari perpindahan status sosial itu akan bisa menjadi lebih tinggi atau naik, menjadi lebih rendah atau turun, dan juga bisa tetap atau sederajat. Kenapa hasil perpindahannya bisa berbeda-beda ya? Penyebabnya karena mobilitas sosial itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk mobilitas sosial ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong serta faktor penghambat. Apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas sosial? Ini dia. Bagian bentuk mobilitas sosial ini berdasarkan pada berpengaruh atau tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Kalau secara umum, bentuk dari mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua. Satu, mobilitas sosial vertikal. Dua, mobilitas sosial horizontal. Kalau pengertian mobilitas sosial vertikal itu adalah pindahan status sosial yang dimiliki seseorang ke status sosial yang lain yang tidak sama dari status sebelumnya. Coba saja kalian membayangkan ada di tengah garis vertikal. Ketika kamu ada di posisi itu, kamu memiliki kesempatan untuk naik ataupun turun. Sama halnya dengan mobilitas vertikal, itu perpindahan status sosial seseorang menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Untuk mobilitas sosial vertikal itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas atau social climbing dan vertikal ke bawah atau social sinking. Contoh dari mobilitas vertikal ke atas seperti ini. Bu Indah ini adalah seorang guru di SMP 1 Bandung. Kemudian beliau dipindahkan ke SMP 5 Bandung. Dan di sekolah yang baru beliau mendapat jabatan sebagai seorang kepala sekolah. Sedangkan pengertian dari mobilitas sosial horizontal adalah pindahan status sosial yang dialami oleh seseorang atau kelompok, tetapi tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Misalnya, kamu diibaratkan sedang berdiri di tengah garis horizontal. Ketika kamu berpindah ke kiri ataupun ke kanan, kamu akan tetap di satu tempat yang sejajar. Oke, siswa-siswa yang hebat sekalian, setelah mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, sekarang kita akan mencari tahu apa nih yang menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Satu, struktural. Nah, faktor ini terkait dengan adanya kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu struktur masyarakatnya masih sangat terbuka. Jadi masih banyak kesempatan untuk menempati berbagai jabatan yang tinggi. Misalnya seperti manajer atau bahkan presiden. Kedua, ini individu. Kalau faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Manusia kan ketika dilahirkan itu mengikuti status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi ketika ada seseorang yang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, dia bisa berusaha mencapai status sosial yang lebih tinggi. Namun dia harus berpendidikan terlebih dahulu. Kenapa? Agar dia bisa menjadi individu yang berkualitas. Sedangkan yang ketiga itu ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik,
maka mobilitas sosialnya pun akan bisa terwujud. Sedangkan yang keempat itu faktor politik. Nah, faktor yang satu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Jika keadaan suatu negara tidak stabil, maka itu akan berpengaruh pada kondisi keamanan. Faktor kelima adalah kependudukan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia itu selalu bertambah dari waktu ke waktu. Nah, pertambahan ini bisa mempersempit lahan pemukiman, bahkan bisa meningkatkan terjadinya kemiskinan. Makanya kemudian pemerintah mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas pun bisa terjadi. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat bagi mobilitas sosial. Jika faktor penghambat ini masih ada, maka akan sulit bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Apa saja yang menjadi faktor penghambat mobilitas sosial? Yuk kita pelajari. Faktor pertama adalah kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan itu adalah pendidikan yang rendah. Memangnya kenapa kalau pendidikannya rendah? Dengan pendidikan yang rendah, kualitas sumber daya manusia pun menjadi rendah. Akibatnya, kemampuannya untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Sedangkan faktor yang kedua itu adalah diskriminasi. Diskriminasi itu membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, beda suku, ras, agama, ataupun golongan. Nah, perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak adil, sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, itu juga akan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor yang ketiga, ini stereotip gender. Apa itu? Yaitu membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial antara laki-laki dengan perempuan. Seperti ketika kita punya pendapat atau pandangan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ini bisa menghambat terjadinya mobilitas sosial. Misalnya pandangan bahwa perempuan itu tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi, karena nantinya yang akan bekerja itu laki-laki atau suaminya. Nah, perilaku yang seperti ini itu menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya menjadi meningkat. Baik siswa-siswa yang hebat, apa yang barusan kita pelajari? Kita pada hari ini telah mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial. Kemudian bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial vertikal, ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah, dan mobilitas sosial horizontal. Juga tentang faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu struktural, individu, ekonomi, politik, dan kependudukan. Ada 3 faktor yang menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial: kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip gender. Nah, siswa hebat sekalian, sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan kuis berikut. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa untuk belajar pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.